kita sudah langka sekali mendengar cerita kesederhanaan seorang Ya, kayak masa lalu. masa lalu gitu. Itu kan nilai Iya. apa ya? Ini 2 hari lalu kan dilembagakan kan? Iya. 2 hari lalu kan Bung Hatta lahir nih ya. Bung Hatta itu kan satu contoh bagaimana seorang yang berpikir besar sekali tapi Ya. hidupnya sangat Sederhana. sederhana gitu. Jadi mungkin siapa tahu bahwa momentum COVID ini membuat masyarakat tersadar betapa pentingnya tadi yang abang sebut virtue, yang abang sebut, saya menyebut intrinsic values ya. Nilai intrinsik dari Ya. pemimpin. Pemirsa Indonesia yang berbahagia, kami ucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu pemirsa Indonesia sudah subscribe dan komen serta membagikan video kami yang edukatif, informatif dan mencerahkan ya, untuk membangun literasi bangsa kita. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan seputar semangat proklamasi, semangat Indonesia Merdeka yang diproklamirkan oleh Founding Fathers kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada kesempatan ini kita mengundang ya, seorang tokoh ya, Bapak Sudirman Said ya, Bung Sudirman Said. Masih muda Pak Bung Sudirman Said. Kalau di mata Bang Bursa saya ini adik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. 76 tahun ini memang perlu kita refleksikan, kita evaluasi, kita dalami ya. Karena masih banyak ya cita-cita proklamasi itu belum tercapai, bahkan para pengkritik, para pengontrol jalan sejarah juga memberikan pandangan bahwa apa yang diharapkan dari cita-cita proklamasi itu masih belum tercapai sepenuhnya, masih jauh dari harapan. Dan ini biasa saja dalam perjalanan sejarah, bukan bangsa kita saja, bahkan sejarah bangsa lain banyak berantakan ya, belum sampai usia 60-70 tahun seperti Rusia juga bubar di tahun 89 ya. Banyak lagi negara-negara yang belum berhasil bangkit dari keterpurukannya. Kita alhamdulillah bangsa yang sangat plural ya, dengan banyak etnisitas ya. Banyak suku bangsa, kita masih kokoh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Nah, sekali ini kita akan bincang dengan Bung Sudirman. Bung Sudirman tentu banyak mengikuti bagaimana jalannya sejarah proklamasi kita ya. Mulai dari perkembangan di jagat politik kita di 76 tahun ini, kita mengalami krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, kemudian ketimpangan dalam pembangunan ekonomi, pemerataan yang belum menjadi kenyataan. Masih banyak sekali pokoknya kalau kita inventarisir kayak enggak ketulis, tapi setidaknya ada gambaran besar bahwa kita perlu memperbaiki keadaan kita sekarang karena lompatan sejarah kita 75 tahun ini udah cukup lama. Jadi gimana kita merekonstruksi kembali, membangun peta jalan kita ini agar kita tidak terlalu jauh dengan antara Dasien dan Dasolen. Gimana itu, Bung Sudirman? Bang Bursa, terima kasih nih kehormatan diajak bincang-bincang hal yang berat sebetulnya, meskipun tadi disebut ringan. Ringan-ringan berat lah. Ringan-ringan berat. Saya kira benar bahwa 76 tahun itu usia yang panjang, tapi sebenarnya tidak cukup panjang untuk bangsa besar. Seperti kita tahu Tiongkok itu bangun tembok aja kan ratusan tahun ya, baru hampir 2000 tahun. 2000 tahun. Kemudian kita bicara Amerika itu setelah sekian ratus tahun merdeka ternyata baru memberikan hak yang sama kepada warga negara. Jadi
banyak sekali pelajaran. Kita pun begitu saya kira. Kita syukuri 76 tahun kita merdeka dengan catatan-catatan yang ada di depan mata. Saya juga menyederhanakan, sekarang ini kita punya 4 tantangan. Kalau kita mau menuju kepada satu milestone penting, 100 tahun kemerdekaan. Kan biasanya 100 tahun itu 1 abad, orang menilai visi misinya itu nyampe apa enggak. Kan kalau kita kembali pada rumusan konstitusi katanya kan, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian melindungi segenap bangsa dan sebagainya. Itu kita punya tantangan besar untuk mencapai 4-4-nya. Nomor 1 adalah kesenjangan. Betul. Yang makin terlihat melebar. Ini bukan kata-kata politik, tapi kata-kata ekonom, kata data begitu ya. Dan kenyataannya begitu. Kenyataannya demikian. Yang kedua adalah kohesi sosial. Jadi kekompakan sosial ini terganggu akibat dari kesenjangan itu. Nah, yang ketiga adalah soal penegakan hukum. Beberapa hari ini media-media nasional memuat bagaimana suasana penegakan hukum itu sangat memprihatinkan. Itu berpengaruh pada suasana rasa adil. Nah, yang terakhir adalah soal yang keempat adalah soal politik yang bahasa halusnya barangkali demokrasi kita ini masih belum sampai kepada substansi, baru prosedural. Tapi sebetulnya institusi politik mengalami penurunan kredibilitas yang itu sebetulnya berbahaya karena hulu dari seluruh kehidupan itu kan dari politik. Nah, kalau politiknya tidak dipercaya bagaimana? Nah, yang terakhir, faktor kelima adalah yang tidak kalah penting. Bagaimana kita bergaul dengan dunia internasional, di mana pertarungan geopolitik, globalisasi segala macam, mau nggak mau mengharuskan kita lebih kuat. Ini 5 ini akan menjadi PR kita, bila kita ingin meyakinkan bahwa 24 tahun yang akan datang, kita bisa mencapai apa-apa yang kita rumuskan pada untuk 5 tahun yang akan datang. Ya. Itu kurang lebih peta besarnya. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, kembali kita syukuri karena tikungan-tikungan tajam kita lewati dengan baik kan. Misalnya yang paling dekat, katakanlah 20 tahun lalu lah, reformasi. Ya. Itu satu sukses penting bagi perjalanan bangsa kita. Kita bisa keluar dari krisis, kemudian muncul sebagai negara demokrasi. Terlepas dari prakteknya sekarang belum ideal. Kalau ke belakang lagi 20 tahun sebelum itu, tahun 65, itu juga krisis kan. Bagaimana negara kita hampir jatuh kepada ideologi yang tidak kita kendaki, tapi kemudian keluar dengan baik, maka lahirlah Orde Baru. Kembali Orde Baru perlu koreksi. Terus sampai ke belakang itu dari tahun 1908, 28, 45, itu adalah tikungan-tikungan tajam yang sebagai bangsa maupun setelah bernegara itu kita berhasil melewatinya. Nah, karena itu kalau boleh berharap sih, sayang betul ini jalan sudah panjang. Kalau tidak kita lakukan konsolidasi seperti yang Abang katakan tadi, konsolidasi, bikin roadmap, menata ulang sisa perjalanan 24 tahun yang akan datang. Tentu saja sesudah itu kita ingin panjang terus, tapi mungkin ini waktu yang baik. Kebetulan saja COVID ini kan menjadi satu wilayah yang kita bisa datang bersama-sama meninjau ulang, menata ulang keseluruhan. Itu barangkali Bang sebagai apa? Pengantar. Tapi menurut pandangan Bung Sudirman sendiri, bagaimana sih soal sebetulnya strategi pembangunan kita sekarang ini kan? Dari 4 poin itu salah satu, termasuk sana soal ketimpangan kan. Nggak perlu lagi diteoretisasi, semua orang udah ngerasakan itu kan. Nah, ini gimana strategi pembangunan kita dalam 20 tahun terakhir pasca reformasi ini? Nampaknya belum memuaskan ya, baik itu dalam kerangka kita industrialisasi, dalam rangka kita membangun peluang kesempatan UMKM kan, karena produk dari pembangunan ekonomi kita 20 tahun terakhir juga tetap dinikmati oleh segelintir orang juga. Nah, ini kan perlu, sebetulnya bukan perlu reformasi lagi, tapi kita perlu perlu penyegaran mungkin ya, penyegaran, mengingatkan memori kita bahwa kita harus jangan mengulangi kekeliruan masa lalu itu.
Ini bagaimana cara mengatasinya? Katanya kan tidak ada yang strategi yang salah gitu ya. Strategi itu selalu baik. Yang sering salah adalah pelaksanaannya gitu. Nah, saya kebetulan saya di hari-hari ini lagi buka-buka APBN tapi agak ke belakang, agak 20 tahun ke belakang. Lihat time series bagaimana. Jadi kelihatannya memang katakanlah kita ambil waktu dari tahun 2005 ya. Kebetulan angkanya masih ingat-ingat. Sejak 2005 sampai 2020 sekarang ya, 21. Itu volume APBN kita naik luar biasa dari 400-an triliun menjadi 2.700 triliun. Lebih kurang ya. Kurang. Kemudian belanja barangnya naik sekali, tentu saja. Belanja manusia juga naik. Tetapi, dan begitupun belanja-belanja lain. Kemudian juga kalau kita lihat penerimaan pajak, artinya kekuatan dalam negeri kan. Fiskal ya. Itu juga luar biasa gitu, meningkat luar biasa. Tapi pengaruh pada penyelesaian masalah paling bawah, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, tadi ketimpangan itu tidak banyak beranjak signifikan. Jadi mungkin tentu ini ekonom lebih paham. Saya tidak bisa mengatakan diri saya ngerti ekonomi sedikit tapi bukan ekonom. Ekonom lebih paham apa yang perlu dikoreksi. Tapi yang jelas memang dari waktu ke waktu terasa betul bahwa orientasi keberpihakan kita itu tidak terlihat pada golongan paling bawah. Ya. Paling bawah. Katanya Indonesia ini sekarang menghadapi soal bagaimana mengentaskan 12 juta kepala keluarga paling bawah. Hitung-hitungannya macam-macam. Tapi kira-kira kalau mau konservatif hati-hati, separuh dari penduduk itu hidup dalam sebagian miskin absolut. Itu kan laporan PBB sebetulnya. Iya. Artinya itu bukan data mengarang ya. Bukan itu data luar negeri. Ada yang namanya rentan miskin, separuh, ada yang hampir miskin gitu. Separuh. Ya miskin, dekat miskin, hampir miskin di situ semua. Nah kalau bagian itu diurus, menurut saya sih kita bisa terbang. Karena yang menengah ke atas itu kan bisa ngurus diri sendiri. Kayak gitu. Tinggal butuh polisi yang jelas, konsistensi kebijakan segala macam. Yang bawah itu yang harus jadi perhatian. Itu yang barangkali mungkin kalau kita ke depan kepengin fokus, di situ yang paling harus diutamakan. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau pola kita mengalokasikan anggarannya begitu-begitu aja gitu kan. Semakin besar anggaran kita hampir 2.000 triliun. Hampir 3.000 triliun sekarang. Hampir ya. Cuman tajam sekali tingkatnya dari tahun 2004-2005. Kan pola alokasinya juga nggak berbeda kan. Tetap saja lahir segelintir orang yang menikmati hasil pembangunan. Artinya ada yang salah ini di dalam bukan sekedar praktek, konsepnya, spiritnya gitu loh. Teori itu kan tidak hanya sekedar teori secara intelektual ya, tapi juga spirit dari teori itu kan mesti dipahami seperti kata gotong royong kan yang mulai hilang gitu loh. Gimana itu? Kan tadi strategi barangkali kita perlu kaji, tapi implementasi itu kan isinya adalah sumber daya tersedia atau tidak. Kalau tadi lihat kenaikan fiskal dari waktu ke waktu, kecuali tahun ini ya karena nurun, COVID ya. 7,8. Tapi dari waktu ke waktu oke. Sekarang 7,8. Tax ratio kita. Ya mereka menyebut tax ratio segala macam. Yang kedua pelakunya kan mau bagaimana gitu. Nah yang ketiga soal environment atau lingkungan gitu. Saya sudah lama punya perhatian yang agak khusus terhadap pelaku atau pelaksana kebijakan yang dibawa itu tadi. Kita selalu misalnya dalam susunan kabinet lah, orang-orang yang terbaik itu ditempatkan di sektor-sektor yang sebetulnya sudah bisa ngurus diri sendiri gitu. Biasanya kan keuangan, perbankan gitu-gitu. Tapi yang ngurusi koperasi, desa tertinggal, sosial itu selalu portfolio yang lebih politis daripada teknokratik gitu. Padahal sebetulnya kalau orang-orang terbaik yang ngerti teknokratiknya urusan tadi itu ditaruh di tempat-tempat yang memang membutuhkan satu peningkatan luar biasa, itu akan lebih cepat. Nah, itu salah satu yang misalnya kalau ke depan perlu kita perbaiki. Tapi yang lain lagi adalah memang misalnya tadi ada satu ulasan mengenai hukum kita ya.
hukum kita ini sebenarnya berpihak pada siapa, mengabdi pada siapa. Nah, itu juga tergantung pada dapurnya hukum itu ada di mana gitu. Nah, kalau kita bisa dorong bahwa hal-hal seperti itu menjadi perhatian tadi, yang orientasinya betul-betul untuk bagian yang disebut 40% paling bawah. Istilahnya menyelamatkan 40% paling bawah. Tapi kan hukum itu kan tergantung dengan politiknya kan. Nggak bisa juga. Nah itu dia. Hukum di waktu teknis berarti kan perlu ada hubungan politik, kepemimpinan, tata kelola gitu kan. Yeah. Nggak bisa ini kita mendalam hukumnya tanpa ada kepemimpinan politik yang afirmatif gitu loh. Nah karena itu tadi institusi politik kita sangat penting sebetulnya. Tapi kalau kemudian kredibilitasnya, orientasinya, keperpihakannya tidak pada bagian yang paling bawah itu, memang jadi persoalan. Termasuk tadi, ketika memproduksi hukum ya, hukumnya bukan produk yang orientasinya adalah membantu kalangan bawah. Kalangan bawah ya. Jadi kita ini masih memerlukan banyak terobosan ya, lompatan terutama. Rasanya begitu. Gimana demokrasi ini kan memberikan kesempatan pemimpin untuk melakukan koreksi sejarah ya, termasuk bagaimana produk politik itu adalah salah satu hukum supaya hukum itu bisa memihak kepada kelas menengah ke bawah yang separuh tadi ya. Nah itu apa kendala yang paling menghambat perkembangan itu kira-kira? Kalau boleh kita syukuri, demokrasi ini kan hebatnya kan memberi tempat bagi sirkulasi kan, bagi pergantian. Kembali prakteknya belum ideal, tapi yang pasti setiap 5 tahun sekali ada kesempatan untuk. Nah di situ sebetulnya kita punya kesempatan memasukkan unsur baru lah. Kalau minuman itu kan kalau hanya dituang air terus-menerus hal yang sama kan tidak akan berubah. Tapi kalau masuk kopi atau masuk ke gula kan beda gitu. Jadi itulah kesempatan di mana kita memasukkan unsur baru dalam setiap proses politik. Nah memang sayangnya sistem politik kita ini atau praktek politik kita masih sangat mahal sehingga tidak memberi kesempatan pada orang-orang terbaik yang kebetulan mungkin tidak punya uang masuk ke dalam sistem itu. Nah karena itu dulu pernah ada pikiran apakah bisa misalnya biaya politik itu ditanggung kalaupun tidak semuanya, sebagian besar oleh negara. Sehingga masuk politik itu seperti masuk tentara gitu. Kan gitu kan? Orang terbaik dididik dalam akademi militer kemudian jadilah dia pilar bernegara. Masuk seperti birokrasi. Jadi masuk jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi itu sama prosesnya. Sehingga memberi kesempatan pada orang-orang yang kebetulan tidak punya cukup biaya tapi bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu mungkin juga salah satu terobosan yang perlu dipikirkan ke depan. Meskipun tentu saja negara sebesar ini tidak akan mudah. Cuman saya sih ngerasa bahwa kita bersyukur sirkulasi itu terbuka. Ada kesempatan untuk Ya, tapi kalau dengan proses demokrasi kita yang seperti ini, gimana sirkulasi terbuka? Tetap saja ya orang-orang gitu aja. Kalau istilah teman-teman intelektual itu ya, oligarki aja. Kan masih ada terobosan dalam memperbaiki kualitas demokrasi itu. Gimana itu pandangan? Tapi kan selalu ada celah ya. Ada celah itu kita tidak pernah menyanggap bahwa di kabupaten-kabupaten tertentu muncul tokoh-tokoh baru gitu. Yang belakangan naik ke nasional juga. Ya termasuk Pak Presiden kita kan muncul dari bawah. Dari Solo dia. Dari Solo. Jadi kalau itu bisa kita jaga sama-sama, media menjaga, intelektual menjaga. Ya memang ini tadi soal yang disebut mengontrol, sekelompok kecil mengontrol itu akan berbahaya gitu. Jadi karena itu mungkin menjadi penting nih obrolan semacam ini. Sebanyak mungkin orang bicara, mengingatkan bahwa kita punya platform yang baik, namanya demokrasi, tinggal diisilah orang-orang yang sebanyak mungkin orang-orang baik masuk ke dalam sistem gitu. Kan demokrasi kan memang problem kita ini demokrasi sekarang. Memang negara-negara yang baru merdeka pasca setelah awal-awal Babak Beluk berikutnya ya, itu kadang-kadang ada dilema dalam pilihan pembangunan. Demokrasi dulu, apa ekonomi dulu? Yang ekonomi dulu biasanya meninggalkan demokrasi, agak otoriter.
berjalan sebarang itu juga jarang terjadi gitu. Nah, kita udah melalui kayak begitu kan, kayak zaman Soeharto betul otoriter betul. Memang tumbuh ekonomi, tapi tetap saja menimbulkan masalah sejarah kan. Soeharto jatuh, Soekarno juga begitu. Nah, apakah sekarang ini juga kembali seperti itu? Udah meninggalkan demokrasi? Ini menarik nih. Ini dilalahnya gitu ya. Unfortunately katanya. Dunia sedang dipertontonkan oleh pemimpin yang kuat, yang tidak menunjukkan sikap demokratik, tapi negara dan ekonominya maju. Itu godaan besar itu. Orang bercerita mengenai Cina, bercerita mengenai Turki, bercerita mengenai... Bahkan Amerika pun kemarin sempat jatuh kepada suasana tidak bisa disebut demokrasi ketika Trump duduk. Sekarang Biden masuk, dianggap terlalu lemah katanya. Jadi itu godaan kita memang. Tapi kata literatur, kata para ahli, kata dengerin ngomong-ngomong soal demokrasi. Ya demokrasi bukan sistem terbaik, bukan ideal, tapi masih lebih sedikit evilnya, lebih sedikit godaan iblisnya daripada sistem yang lain. Karena begitu masuk ke otoritarianisme, kan kita seperti naik kendaraan yang tergantung sama satu pengemudi kan. Kalau pengemudinya mabuk, satu kendaraan hancur semua gitu. Nah sementara kalau demokrasi katanya, ini kita sebut, kita kutip anunya Cak Nur nih, guru kita. Demokrasi itu seperti naik kereta katanya. Ada rel, ada stasiun, ada masinis, ada juru api begitu ya. Kalaupun masinis ngantuk, masih ada rel yang membuat menjaga keselamatan kita bersama gitu. Tapi kalau otoriter itu betul-betul tergantung pada satu sopir, satu pengemudi. Jadi kalau saya sih, kita jaga demokrasi, kita isi, kita tingkatkan kualitasnya dengan cara memasukkan unsur-unsur tadi. Unsur-unsur bagus dalam, yaitu pelakunya lah. Gitu. Ya, tapi ini menurut saya sih jarang terjadi ya, apa namanya, paralel demokrasi dan apa namanya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Katakanlah jarang paralel demokrasi dengan pilihan teknokratik dan birokrasi. Biasanya gitu kan. Karena keputusan birokrasi itu nggak perlu demokrasi. Apalagi dan keputusan teknokratik. Tadi sudah diceritakan oleh Bung Sudirman Said soal Kementerian Pedesaan segala itu kan. Kalau diolah oleh seorang teknokratik yang benar gitu kan, tentu akan membawa dampak positif kan. Tapi kan kata orang politisi nggak bisa dong. Kita kan orang partai katanya. Kami lebih mampu untuk mewujudkan keinginan politik partai. Ini kan dilema di situ gitu loh. Aku sih lihat ini nggak terlalu sulit kalau bisa menerjemahkan definisi orang partai gitu. Misalnya kita bicara partai A. Ya betul orang partai, tapi apakah orang partaimu itu hanya si A si B? Kan bisa dilebarkan gitu. Jadi tetap orang partai karena itu haknya para partisipan lah, para pendukung katakanlah. Tapi kita cari lah, jadi jangan buru-buru misalnya yang di kementerian ini mesti Sudirman, itu kan membuat pilihan jadi terbatas. Betul. Tapi carilah kriteria gitu, kemudian yang memenuhi syarat seperti itu, tapi tetap masih orang dari partai. Gitu. Dan menurut saya talent kita tuh, seperti Abang bilang tadi, talent kita tuh luar biasa lah. Tinggal diberi kesempatan atau tidak. Peluang ya. Diberi peluang atau tidak. Jadi memang ini memberikan peluang kesempatan kan tetap aja memerlukan instrumen demokrasi lah. Nggak mungkin tanpa demokrasi kan. Jadi fasilitas demokrasi itu memang memberikan tempat pada orang-orang yang ya primus inter pares lah ya. Tanpa itu kan nggak mungkin ada orang seperti Bung Sudirman ini bisa langgeng dalam satu posisi tertentu atau orang-orang ya pokoknya yang layak lah gitu ya. Jadi kalau enggak ya tetap orang yang dikontrol oleh orang-orang yang berduit dan oligarki bahkan dinasti. Nah ini yang sedang diributkan sekarang ini oleh banyak kalangan dan artikel-artikel ya. Nah ini kan tantangan 76 tahun kita kan. Jadi artinya problem kita ini demokrasi sebetulnya ini. Tadi kan sudah dibicarakan sementara waktu soal tantangan demokrasi itu adalah munculnya oligarki ya yang mengontrol kehidupan demokrasi kita. Nah, menurut
Bung Sudirman, di mana sih asal usul demokrasi kita ini rapuh ya? Apakah partai politik, apakah nilainya tidak muncul kan? Yang di 76 tahun kan banyak juga. Kalau kita ikuti beberapa hari terakhir ini ada krisis kepemimpinan, ada krisis nilai ya, yang tergerus oleh materialisasi ya, oleh hasil pembangunan, sehingga orang mengabaikan virtue nilai itu ya, sehingga orang merebut pragmatisme yang membuat orang bangga dengan menumpuk kekayaan ya, dengan dulu dibilang rezim serakah macam-macam lah gitu. Nah ini apa betul nih partai akar masalah kita? Iya. Saya ingin recall tadi bahwa demokrasi itu memberi kesempatan pada masuknya unsur baru, dan kan biasanya dekat sama meritokrasi ya. Diberi kesempatan karena kemampuannya gitu. Dan dalam perjalanan hidup saya, tanpa demokrasi, tanpa meritokrasi nggak mungkin duduk di sini nih. Ya kan? Nggak mungkin ada di kementerian, nggak mungkin ada di Indad. Oh iya, pernah di menteri lo ya. Itu karena demokrasi. Karena demokrasi itu. Bahwa masuknya itu kan ada celah gitu kan, katanya ada kebutuhan tertentu kemudian celah masuk. Kalau tidak ya udah jadi orang di desa itu rata-rata seperti itu. Yang jadi problem adalah apakah proses seperti ini bisa dilembagakan gitu. Misalnya kenapa sih orang tertentu kemudian tiba-tiba bisa masuk, kan karena ada kebutuhan gitu. Nah jadi kalau ditanya sebabnya apa, kenapa suasananya begini? Kalau saya sih tidak risau dengan regulasi. Aturannya sudah baik lah, prosedurnya sudah baik gitu. Tapi lebih risau pada pelakunya gitu. Nah kembali, memang sekarang ini, misalnya ketika saya mau maju ke Jawa Tengah sebagai calon gubernur, itu ditanya oleh rekan-rekan sahabat-sahabat, lu bener masuk politik? Nggak ada potongan lu masuk politik. Orang baik kok masuk politik. Menurut saya itu cara pandang yang salah gitu. Harusnya adalah dorong sebanyak mungkin orang baik supaya memperbaiki kan gitu, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya apa yang mesti ditata ke depan, kualitas pelaksanaan demokrasi dengan cara memperbanyak orang-orang yang punya kepedulian. Ya bahasa luhurnya itu kita perbanyak orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri masuk ke dalam sistem. Oh iya, dia udah bisa ngatasi diri sendiri. Jadi tidak lagi jangan masuk jadi beban politik, beban demokrasi, beban sejarah. Betul. Itu yang harus kita upayakan menurut Bang. Kelihatannya Bang. Nah, bagaimana caranya kalau sementara politik sudah dikuasai sedikit orang? Ada solusinya dari Bung Sudirman Said? Kita butuh butuh momentum ya. Butuh waktu, momentum. Nah, siapa tahu. Butuh bimbingan. Siapa tahu nih. Siapa tahu sekarang ini begini lah, minta maaf. Katanya krisis itu ujian nyata bagi kemampuan memimpin seseorang. Kita bicara memimpin itu seluruh Indonesia, seluruh lapisan. Gubernur, bupati, wali kota, para menteri. Ya kita sendiri juga pemimpin. Semua. Pemimpin rumah tangga setidaknya. Dan kita juga punya kewajiban di tempat masing-masing. Saya di Palang Merah. Jadi mungkin siapa tahu bahwa momentum COVID ini membuat masyarakat tersadar betapa pentingnya tadi. Yang abang sebut virtue, yang abang sebut, saya menyebut intrinsic values. Nilai intrinsik dari pemimpin. Nah kalau itu menjadi kesadaran kolektif, mudah-mudahan putaran-putaran ke depan itu akan menjadi pintu bagi undangan. Orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah. Karena tadi abang nyebut soal Aceh. Aceh itu dulu memang ada orang yang bersedia mau susah-susah ya. Keadaannya repot, waktu itu masih konflik segala macam. Iya, konflik. Kalau bukan karena tadi niat yang baik gitu. Keterpanggilan lah ya. Keterpanggilan. Nah, barangkali ini COVID ini akan menjadi ladang bagi keterpanggilan orang-orang yang baik-baik itu masuk ke dalam sistem gitu. Wallahu alam, tapi kita doakan saja mudah-mudahan. Ya tapi kan kalau kita kan sekarang butuh teladan untuk mentransformasi keadaan ini kan perlu ya teladan itu ada kaitan dengan kepemimpinan di setiap level gitu. Sementara sudah bukan baru sehari dua hari, bertahunnya udah orang mengkritik kita krisis kepemimpinan ya.
Nah itu apa yang masuk dengan krisis kepemimpinan? Itu tadi saya ketawa disebut teladan karena baru 2 hari ini muncul beredar satu Twitter anak muda ya. Saya lupa namanya. Jadi kita punya kekhawatiran bahwa suasana yang berkembang sekarang itu mengaburkan antara kebaikan, mengaburkan tadi keteladanan segala macam, sehingga kita tidak punya referensi yang baik. Nah, keteladanan datang dari mana? Dari atas sih memang, terutama yang ada dalam jabatan-jabatan formal gitu. Karena yang punya jabatan formal itu mau tidak mau kan memang punya tangan, punya power segala macam. Nah, kalau tidak menambahkan perilaku atau values atau virtue tadi kebaikan-kebaikan, memang kita nih bahaya sih. Karena apa? Orang yang di atas tuh tanpa melakukan tindakan kesalahan pun, memang by nature akan punya lubang-lubang untuk terperosok. Apalagi kalau tadi tidak menunjukkan komitmen untuk menunjukkan sikap-sikap terbaik, kejujuran, komitmen pada negara, komitmen pada kepentingan umum, mengutamakan kepentingan negara daripada kelompok atau pribadinya gitu. Jadi kalau dari sisi itu memang kita boleh dibilang patut khawatir. Patut khawatir bahwa kita kehilangan sumber-sumber referensi atau teladan yang disebut tadi. Kita sudah langka sekali mendengar cerita kesederhanaan seorang. Ya, kayak masa lalu ya. Masa lalu gitu. Itu kan nilai apa ya? Ini 2 hari lalu kan dilembagakan kan? Iya. 2 hari lalu kan Bung Hatta lahir nih ya. Bung Hatta itu kan satu contoh bagaimana seorang yang berpikir besar sekali tapi hidupnya sangat sederhana gitu. Nah, itu yang begitu barangkali kita perlu hidupkan lah untuk jadi sumber referensi gitu. Apa cara kita menghidupkan kayak begini? Ada sakit frustasinya si ini siapa namanya Yudi Latif katanya. Kalau udah nggak ada lagi orang hidup jadi teladan, kita hidupkan ini orang mati masa lalu menjadi teladan. Maksudnya orang-orang yang dicontohkan tadi Bung Hatta tadi gitu. Saya nggak tahu. Saya optimis dengan yang namanya putaran sejarah ya. Putaran sejarah lah gitu. Biasanya tadi kita cerita mengapa ada reformasi 98. Kan karena hal-hal yang praktek pada waktu itu dianggap sudah terlalu jauh sehingga muncul pukulan balik gitu. 65 juga demikian gitu ya. Apakah ini akan menuju pada pendulum tadi untuk berbalik? Menurut saya sih pada waktunya akan begitu. Cuman caranya apakah terjadi secara serentak gitu tiba-tiba atau secara gradual gitu. Tapi coba kita lihat tuh anak-anak muda sekarang, baca Twitternya, baca medsosnya, baca statementnya di Facebook mereka. Mereka tahu kok apa yang terjadi dan mereka tahu apa yang dibutuhkan. Berarti Bung Sudirman ngikuti Twitter juga. Saya nggak ngerti betul. Tipis-tipis aja Bang, kecil-kecil aja Minta gitu. Tolong sama ayah adik ini soal buka-buka Twitter itu. Apa itu dibuka Twitter ini? Ya sebetulnya ungkapan-ungkapan keprihatinan yang kepengen seperti apa, dan kebetulan 2 hari ini saya ada dalam beberapa diskusi anak muda yang itu kumpulan-kumpulan itu mereka bikin komunitas yang arahnya adalah ini apa yang bisa dibuat untuk ke depan gitu. Memang dianggap untuk berpolitik praktis tuh mereka agak mikir, tapi untuk mendorong berbagai ya itu bisa tuh lewat gerakan pendidikan, gerakan lingkungan, tadi bicara mengenai energi baru terbarukan. Jadi itu menurut saya sih memberi harapan. Tidak selalu ansih dalam bentuk politik praktis ya, tapi sebagai satu gerakan itu akan kelihatan mereka tuh menambahkan nilai tertentu ya yang diidam-idamkan atau kepemimpinan tertentu, keteladanan tertentu kan. Saya yakin sekali tuh. Saya yakin sekali. Karena mereka sekolah, mereka baca, mereka lihat di berbagai negara gitu ya. Agak kurang suka pada tadi politik praktis, tapi dia punya angan-angan bagaimana ya cara lah anak muda milenial ya. Nah, dari percakapan Twitter itu tentu Bung Sudirman gejala apa ini yang dilihat Twitter kayak gitu? Yeah. Kita masuk ke dalam suasana di mana yang namanya informasi itu kan sangat terbuka ya. Kalau dulu kan kira-kira hanya keluarga tertentu yang sekolah pada garis tertentu yang punya buku-buku bagus lah.
Sekarang masuk aja ke internet, semua buku bisa diambil, kan, nggak ada masalah. Bahkan barangkali sebagian besar gratis itu. Jadi tergantung inisiatif masing-masing, dan itulah yang saya sebut sebagai generasi baru yang mereka tidak serta-merta bisa dicokok sama lingkungan asalnya gitu. Apakah lingkungan asal artinya apakah alma mater, apakah keluarga, apa partai, apa. Dia punya kebebasan. Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah kalau suasana bernegara ini diwarnai dengan kebaikan-kebaikan, itu gampang. Iya, tadi keteladanan itu mendorong itu mudah sekali karena tadi medianya sudah sangat terbuka kan. Kita tidak perlu kumpul di alun-alun untuk pidato itu. Kita cukup lewat forum-forum begini bisa membuat kekuasaan goyah gitu ya.